Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang untuk para siswa dan siswi SMA dan SMK Sunan Giri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Selawat dan salam semoga tercurah kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini materi MPLS tentang kurikulum yang digunakan pada SMA maupun di SMK Sunan Giri. Kurikulum sendiri ini mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yaitu sebelum kita menggunakan kurikulum 2013 kita menggunakan KTSP, atau untuk yang akan datang ada kurikulum abad 21. Untuk SMA dan SMK sendiri hingga saat ini masih menggunakan kurikulum 2013. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bapak Ahmad Baikuni, lahir di Pamekasan, jabatan sebagai guru produktif di SMK, sedangkan tugas tambahannya sebagai waka kurikulum. Kurikulum 2013 sendiri terdiri dari kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, silabus, dan pedoman mata pelajaran. Jadi struktur kurikulum ini merupakan pengorganisasian ada KI, kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. KI sendiri atau kompetensi inti dibagi menjadi 4, yaitu kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Jadi pada SMA menjadi 3, yaitu mata pelajaran umum atau kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Pada mata pelajaran kelompok A, biasanya yang dikembangkan adalah kompetensi tentang kehidupan bermasyarakat atau berbangsa dan bernegara. Sedangkan pada kelompok B, kompetensi yang dikembangkan yaitu kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan peserta didik terkait dengan lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Sedangkan pada mata pelajaran peminatan yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan peserta didik dalam berbagai pilihan disiplin keilmuan. Mata pelajaran pada kelompok A
ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila atau PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Mungkin kalau di SMA ada kelompok A, kalau di SMK diganti dengan muatan nasional. Mata pelajaran sama, ada agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan Inggris. Sedangkan pada kelompok B ada seni budaya, PJOK, prakarya, kewirausahaan, mulok, bahasa daerah. Kalau di SMK istilah kelompok B ini adalah muatan kelokalan, muatan lokal. Yang ketiga adalah kelompok C. Kelompok C ini ada 3, yaitu peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA. Yang kedua, peminatan ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga, peminatan bahasa dan budaya. Untuk di SMA Sunan Giri sendiri, peminatan kelompok C yang ada atau yang sedang berlangsung yaitu peminatan ilmu pengetahuan sosial. Mungkin untuk tahun depan bisa mengembangkan lagi atau membuka kelas baru untuk peminatan MIPA dan peminatan bahasa. Tentunya untuk membuka kelompok peminatan ini perlu dilengkapi dengan lab, karena perlu lab, baik lab MIPA maupun lab bahasa. Sedangkan peminatan IPA, mata pelajaran yang peminatannya yaitu fisika, ada kimia, biologi, dan matematika. Sedangkan untuk mata pelajaran peminatan IPS atau ilmu pengetahuan sosial, ada geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Sedangkan untuk peminatan bahasa ada bahasa sastra Indonesia, Inggris, maupun bahasa dan sastra asing lainnya. Pada kurikulum ke-13, tahapan pelaksanaan pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sedangkan aspek penilaian atau yang dilakukan penilaian yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, penilaian sikap, dan perilaku. Jadi untuk kegiatan pendahuluan yaitu guru 1 mengkondisikan suasana belajar, mendiskusikan kompetensi. Yang ketiga, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai, menyampaikan garis besar, menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Pada kegiatan inti, yaitu merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jadi dalam kegiatan inti ini Anda melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan, dan mengomunikasikan. Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan pengembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar yaitu KI1, KI2. Selanjutnya pada kegiatan penutup, guru peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran yang kemudian melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, guru akan melakukan penilaian.
serta merencanakan. Jadi pada kegiatan guru yang terakhir atau penutup yaitu melakukan penilaian serta akan merencanakan kegiatan atau memberikan informasi awal tentang materi yang akan dipelajari bab berikutnya. Jadi aspek penilaian itu sendiri ada berupa teknik penilaian pengetahuan, yaitu bisa berupa tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Sedangkan yang kedua, teknik penilaian untuk keterampilan bisa berupa proyek atau praktek untuk SMK dan atau hasil karya. Sedangkan yang ketiga, aspek yang dinilai yaitu tentang penilaian sikap perilaku terhadap teman atau guru. Terus yang selanjutnya adalah beban belajar. Beban belajar di sini dalam 1 minggu untuk kelas 10 ada 46 jam pelajaran, untuk kelas 11 ada 46, untuk kelas 12 46 jam pelajaran. Antara SMA dan SMK sama beban belajarnya 46 jam pelajaran. Ini alokasi waktu untuk SMA baik dari kelas 1 atau kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti, ada 3 jam pelajaran, ada PPKN 2 jam pelajaran, bahasa Indonesia 4, matematika 4 jam pelajaran, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Sedangkan untuk kelompok B ada seni budaya 2 jam, PJOK 2 jam, prakarya 2 jam, mulok ada bahasa daerah, dan ada tambahan yaitu aswaja. Sedangkan untuk peminatan akademik, kalau di SMA Sunan Giri menggunakan peminatan ilmu pengetahuan sosial, maka mapelnya ada geografi, ada ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Sedangkan lintas minat ini biasanya kalau penjurusannya IPS, maka lintas minatnya mengambil mata pelajaran selain dari IPS. Jadi kalau di sini lintas minatnya IPS, maka lintas minat yang digunakan di SMA Sunan Giri itu matematika dan bahasa Inggris. Ini untuk SMK. Kalau SMK yang pertama itu muatan nasional. Ada sama, yaitu ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila atau PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, dan bahasa Inggris pada muatan nasionalnya. Ini adalah tiap jamnya. Ada untuk PPKN ada 2 jam pelajaran tiap minggunya, bahasa Indonesia ada 4 jam pelajaran, matematika. Yang kedua, muatan kewilayahan.
muatan kewilayahan ini seni budaya. Seni budaya ini hanya ada pada kelas 10. Sedangkan PJOK hanya ada pada kelas 10 dan 11. Sedangkan untuk peminatan untuk kelas 1 ada simulasi digital. Ada fisika, ada kimia. Ini untuk bidang keahlian. Untuk C2 atau dasar program keahlian, yaitu ada gambar teknik dan teknologi dasar otomotif. Ada PDTO, pekerjaan dasar teknik otomotif. Mata pelajaran ini hanya ada pada kelas 10. Sedangkan pada kelas 11 dan 12 yaitu masuk pada kompetensi keahlian. Karena di SMK Sunan Giri kompetensi keahliannya di bidang otomotif yaitu teknik dan bisnis sepeda motor, maka mata pelajarannya yaitu ada pemeliharaan mesin sepeda motor, ada pemeliharaan sasis sepeda motor, pemeliharaan listrik sepeda motor, dan pengelolaan bengkel sepeda motor. Ini akan didapat pada kelas 11 dan 12. Jadi total keseluruhan dalam satu minggu ada 46 jam pelajaran. Terus selanjutnya adalah kriteria kenaikan kelas. Jadi pada sistem paket peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi persyaratan. Syarat yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, mempunyai sikap yang baik, di mana sikap yang baik ini mempunyai kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Serta syarat yang berikutnya adalah tidak memiliki lebih dari 3 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan atau keterampilannya di bawah KKM. Kriteria selanjutnya yaitu kehadiran peserta didik wajib 90%. Jadi kalau tidak masuk harus ada surat izinnya. Nanti dari semester 1 nanti dihitung keseluruhan kehadirannya. Mungkin itu saja informasi awal tentang kurikulum yang digunakan di SMA dan di SMK Sunan Giri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.